terhormat Bapak Wali dari Negeri, yang terhormat Bapak Tuakan, yang terhormat Bapak Pengamus dan Perangkat, yang terhormat Pak Adin dan Pak Babinsa, yang terhormat seluruh perangkat Ampel Korong yang telah hadir dalam kesempatan ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan hadir dalam acara peningkatan peningkatan BLT dan Desa untuk tahun 2023. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengerjakan salam mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini mendatangkan semangat bagi kita semua membangun desa. Baik, tidak mencoba, saya mencoba dari perwakilan Kementerian Desa atau Penanggung Desa, saya coba dasar kegiatan kita pada saat ini atau hari ini, yaitu penetapan BLT dana desa atas dasar regulasi pemerintah kepada Nadari ataupun desa, itu berdasarkan PMK nomor 201 tahun 2002 dan Permen Desa nomor 8 tahun 2022 itu tentang prioritas pembangunan desa tahun 2023. Nah ini prioritas Permen Desa nomor 8 tahun 2022 ini mengarahkan atau diarahkan untuk mencapai percepatan pencapaian tujuan uji desa. Jadi uji desa ini sudah dicanangkan oleh Permen Desa nomor 21 tahun 2020. Ini tujuannya ini membangun atau merubah atau menciptakan desa atau nagari agar lebih baik. Jadi daripada tujuan SDGs desa itu, SDGs adalah Sustainable Development Goal. Jadi bahasa awalnya itu pembangunan berkelanjutan. Itulah. Jadi program dari pemerintah dari 18 tujuan SDGs, diantaranya itu SDGs 1 desa tanpa kemiskinan, SDGs 2 itu desa tanpa kelaparan, sampai ke SDGs 18 itu desa yang sejahtera. Mungkin itu muaronya lah gitu. Nah, dari Permen Desa nomor 8 tahun 2022 itu tentang prioritas pembangunan desa tahun 2023 itu ada 3 poin besar atau 3 tujuan besar daripada Permen Desa nomor 8 tahun 2020 itu. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua, program prioritas nasional kewenangan desa. Yang ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Nah, dari 3 poin atau tujuan prioritas pembangunan desa Permen Desa nomor 8 tahun 2020 itu, yang pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa itu ada 3 prioritas. Prioritas pertama itu pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDesma. Yang kedua, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Berikut yang ketiga itu pengembangan desa wisata. Nah, itu kalau bisa kan sampai ke Siko.
daripada perencanaan awak atau RKPD atau PDS menurut. Lanjut yang kedua itu program prioritas nasional kewenangan desa, di antaranya itu ada 9 program. Program pertama itu penekanan SDGs desa dan IDM desa. Mungkin mungkin itu adalah kali lakukan nggak Pak Oli. Jadi untuk yang tahun itu atau tahun 2023 itu sifatnya perbaikan atau penyempurnaan atau pengetahuan ada yang tidak terdata dari IDGs desa kok. Berikut IDM sama kondisi. Jadi kalau di desa itu kan mungkin lebih kompleks. Kalau di desa itu mungkin lebih lengkap gitu. Kalau IDM kan indeks desa membangun lokal awak. Jadi itu yang disatukan di energi, disinergikan. Jadi terhadap perencanaan awak untuk tahun 2023. Termasuk itu sebenarnya dasar dari perencanaan RKP atau PDS tahun 2023. Itulah dasarnya. Nah, lanjut untuk program kedua, ketahanan pangan desa. Nah, di situ ketahanan pangan nabati dan hewani ini dilakukan dua mungkin untuk tahun 2023 itu tidak melengkapi atau penyempurnaan lah sifatnya. Yang ketiga konvergensi stunting. Konvergensi stunting itu dilakukan dua nak Pak. Sama kondisi mungkin seperti kayak tadi, hingga awak mempertajam lah kan, mana yang harus terdata atau update data, mungkin itu. Berikut program yang keempat itu penguatan SDM masyarakat. Nah, di situ penguatan SDM masyarakat kok ya seperti memberi peningkatan kapasitas bagi masyarakat ya, terkait kegiatan-kegiatan ketahanan pangan, kegiatan-kegiatan keinfrastrukturan, kegiatan yang pokoknya sifatnya peningkatan ekonomi, seperti pelatihan kelompok tani, pelatihan kelompok ternak. Mungkin itu salah satu contoh. Berikut program pengembangan partisipatif, pembangunan partisipatif. Nah, mungkin di situ mungkin tidak daerah situ atau daerah lain pun itu agak, kalau menurut pandangan awak agak lemah gitu kan. Jadi pembangunan partisipatif. Jadi kalau bisa masyarakat itu emang pas ketika ada perencanaan di RKP atau penyusunan APB kan, itu lebih menggeliat hendaknya masyarakat di dalam partisipasi, karena perencanaan awak atau perubahan dari bagi masyarakat letaknya di partisipasi masyarakat sebenarnya. Yang awak selaku nagari yuk sebenarnya kolong jembatan, ya kan? Kalau tidak ada gambar itu dari masyarakat, aku yang kau buat kan itu. Jadi sebisa mungkin ini dimohon Pak, mohon Pak Kamus kok, misalnya kok baca cerita di lapangan kok, ayo nih gue, kau suka terus, kadang-kadang aja itu lagi gitu. Mungkin itu harapannya Pak. Berikut program perluasan akses kesehatan. Kalau perluasan kesehatan mungkin selama pun kalau mau jadi ala berjalan ya mungkin geliat ya kan. Jadi geliat maksudnya agak lebih semangat kan ya, awak lihat berjalannya posisi dulu itu kan ya. Jadi kalau bisa maksudnya tetap dijaga lah seperti hubungan nagari dengan puskesmas. Sama akses atau kesehatan masyarakat nagari dan puskesmas itu seperti tiga tungku sejarangan. Kalau telang patah cianya telang ya kan, nah itu kira-kira. Jadi kalau bisa lebih dipersemangat. Lanjut program nomor 7 itu BOP Pemdes yang 3%. Di tahun 2022 itu tidak ada udah.
Iko nado. Jadi pas di tahun 2023 itu perencanaan untuk tahun 2023 berdasarkan Permendes nomor 8 tahun 2020 itu memberikan BOP terhadap nagari itu sebesar 3%. Nah, itu peruntukannya ketika nanti Pak Wali dan perangkat ada kunjungan, itulah yang digunakan Pak Romus, itulah yang digunakan. Jadi semua berhak dari mulai Pak Wali sampai ke perangkat itu berhak menggunakan BOP Pemdes atau Pemnak sebanyak 3% dari pagu dana desa. Lanjut, itu program ke-8 itu penanggulangan kemiskinan. Ya, mungkin telah berjalan sama juga itu agak diakuan dua, maksudnya agak ditarik-tarik lalu Pak Bamus. Agak ditarik-tarik ke bawah ya, emang kira-kira yang data terlewati. Ya semua isi satu bahasa Ulandonya Pak Bamus, one left behind. Nah, kan jadi jangan ada yang tertinggal bahasa bawah ya seperti itu. Yang program ke-9 itu bantuan langsung tunai. Nah, itulah yang posisi awak saat ini yang dari program prioritas nasional keuangan desa itu berada di program ke-9. Program prioritas nasional keuangan desa itu bantuan langsung tunai yang bernama yang kini kok bantuan dana desa ekstrim. Jadi kemiskinan ekstrim. Nah, itulah. Jadi kajiannya itu dari pemerintah percepatan atau penghapusan kemiskinan ekstrim kok. Jadi setelah datang di tahun 5 jam-jam COVID, itu lain kebijakan. Yang kini mungkin dianggap COVID nggak, atau labor kurang. Jadi yang sisa tuh istilahnya yang tempat tuh nilai. Itu lagi itulah pada posisi yang penentuan atau penerimaan BLTDD. Namanya BLTDD dana desa kemiskinan ekstrim itu pun punya aturan-aturan yang tertentu. Nah, itulah. Yang ketiga itu mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Jadi di Permendes nomor 8 tahun 2020 itu tetap menganjurkan bahwa Pemnak atau Pemdes menganggarkan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Nah, di situ mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam itu sifatnya kalau ada kejadian apa kan seperti P3K lah. Nah, jadi seperti P3K lah sifatnya. Jadi kalau bencana alam itu acara atau sistem. Terus kalau non alam lagi kira. Jadi kalau sifatnya non alam, sifatnya misal terjadi wabah di negara awak, acara awak menyampaikan ke masyarakat, berarti acara penanganannya seperti dibelah semacam himbauan, spanduk atau di titik-titik lokasi-lokasi yang tertentu yang bisa dilihat oleh masyarakat, atau seperti membuat jalur evakuasi kalau ada terjadi kebencanaan. Nah, itulah yang dimaksud pemerintah supaya dianggarkan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam itu. Nah, pada kegiatan BLTDD 2003 itu diatur oleh Permendes nomor 8 tahun 2000 tentang prioritas dana desa. Jadi Permendes nomor 8 tahun 2002 itu mengatur besaran daripada